Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Arianti Maharani. Hadir, Bu. Ya. Baik, semua murid sudah hadir ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai menerapkan fungsi masing-masing bagian dari peralatan jenis optik. Sebelumnya, apa ada yang sudah membaca materinya? Belum, Bu. Belum ya. Jadi alat ukur optik adalah alat ukur yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum biasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Nah, alat optik ini terbagi atas dua jenis. Jadi yang pertama ada alat optik alami, dan yang kedua ada alat optik buatan. Nah, alat optik alami ini contohnya adalah mata, lalu alat optik buatan contohnya adalah kacamata, kamera, mikroskop, kaca pembesar atau lup, teleskop, teropong, PPD atau nama lainnya ada waterpass, lalu theodolit. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur waterpass dan theodolit. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu alat ukur waterpass? Ya, Ada Bu. yang mau jawab? Ya, Ibu. Ya, silakan. Waterpass adalah alat ukur menyifat datar dengan teropong dengan dilengkapi nivoo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Iya, benar. Jadi waterpass atau penyipat datar merupakan alat untuk mengukur beda tinggi antara dua atau lebih titik yang berdekatan. Nah, perbedaan tinggi ini diamati dari garis-garis kusir sumbu teropong horizontal yang ditujukan ke arah rambu-rambu ukur vertikal. Nah, kegiatan dalam mengukur menggunakan waterpass ini dinamakan waterpassing atau wavelength. Sistem acuannya yang digunakan yaitu rata-rata tinggi permukaan air laut atau MSL atau mean sea level. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian alat ukur waterpass. Silakan dibaca Arianti bagian-bagiannya saja dari alat ukur waterpass. Saya akan membacakan bagian-bagian dari waterpass. Yang pertama, cermin nivoo, pisir bidikan, teropong skrup fokus benang, lensa bidik, skrup penggerak horizontal, skrup leveling, plat dasar, bodi teropong, skrup fokus objek, rumah lensa depan, skala gerakan sudut horizontal, nomor seri alat. Ya, benar sekali ya. Jadi waterpass ini ada 13 bagian. Yang pertama ada cermin nivoo, yaitu untuk memantulkan bayangan nivoo, lalu nivoo untuk mengetahui kedataran alat, lalu pisir bidikan untuk mengerahkan alat bidikan, lalu yang keempat ada teropong skrup fokus benang, yaitu untuk memfokuskan benang bidikan, lalu lensa bidik yang berfungsi untuk melihat bidikan, lalu skrup penggerak horizontal, yaitu untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal teropong. Lalu pada nomor 7 ada skrup leveling, yaitu untuk melevelkan atau mendatarkan alat. Lalu pada nomor 8 yaitu ada plat dasar, yaitu untuk landasan alat ke teropong. Lalu pada nomor 9 ada bodi teropong, yaitu badan teropong. Lalu ada skrup fokus objek yang berfungsi untuk memfokuskan objek bidikan. Lalu pada nomor 11 ada rumah lensa depan, yaitu berfungsi untuk tempat lensa depan. Lalu pada nomor 12 ada skala gerakan sudut horizontal, yaitu untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal.
Lalu yang terakhir pada nomor 13 ada nomor seri alat, yaitu untuk identifikasi alat. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke alat ukur teodolit? Lanjut Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai alat ukur teodolit. Ada yang sudah pernah lihat alat ukur teodolit? Belum Bu. Belum ya? Di gambar. Iya. Jadi alat ukur teodolit ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Jadi tadi waterpass hanya untuk sudut mendatar saja, tapi kalau teodolit untuk sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, sudut dalam teodolit ini bisa dibaca sampai satuan sekon atau detik. Lalu penggunaan teodolit ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang nantinya diperlukan dalam pembuatan peta situasi. Nah, data-data yang dibutuhkan yaitu antara lain tinggi alat yaitu teodolit, bacaan benang yaitu benang atas, benang tengah dan benang bawah, sudut horizontal dan sudut vertikal. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari alat ukur teodolit. Arianti silakan baca bagian-bagian dari alat ukur teodolit. Hanya bagian-bagiannya saja Bu. Iya. Oke, saya akan membacakan bagian-bagian dari teodolit. Yang pertama pengarah kasar, kedua klem pengunci vertikal, ketiga penggerak halus vertikal, keempat kotak rantai, 5 klem pengunci lingkaran horizontal, 6 penggerak halus lingkaran horizontal, 7 skru pengatur nifo, 8 handles, 9 pengatur fokus lensa okuler, 10 nifo tabung, 11 display, 12 nifo kotak, 13 plat dasar, 14 lensa verticalizing, dan yang terakhir klem pengatur fokus benang. Ya, benar sekali ya. Jadi alat ukur teodolit ini ada 15 bagian. Jadi yang pertama ada pengarah kasar. Ada nomor 1 yaitu berfungsi untuk membantu pendidikan, yaitu mengarahkan teropong ke arah target atau objek secara kasar. Lalu pada nomor 2 ada klem pengunci vertikal yang berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak bisa digerakkan secara vertikal. Lalu pada nomor 3 ada penggerak halus vertikal yang berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah lambung objek secara halus. Lalu pada nomor 4 ada tempat baterai. Jadi baterai yang dibutuhkan yaitu berjumlah 4 buah dengan jenis A2. Pada nomor 5 yaitu ada klem pengunci lingkaran horizontal yang berfungsi untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat ditekan secara horizontal. Lalu pada nomor 6 ada penggerak halus lingkaran horizontal yaitu untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah cam ukur atau objek secara halus. Nah, lalu pada nomor 7 ada skru pengatur nifo yaitu berfungsi untuk mengatur posisi gelombang nifo berada pada titik tengah. Lalu pada nomor 8 ada handle yaitu untuk pegangan tangan alat teodolitnya. Lalu pada nomor 9 ada pengatur fokus lensa okuler yaitu untuk memfokuskan lensa okuler kepada objek. Lalu pada nomor 10 dan nifo tabung yaitu untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diukur dengan 3 skru penyamar rata. Lalu pada nomor 11 ada display yaitu untuk membaca skala lingkaran vertikal dan horizontal. Pada nomor 12 ada nifo kotak yaitu berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Lalu pada nomor 13 ada plat dasar yaitu untuk bertumpunya pesawat teodolit. Lalu pada nomor 14 ada lensa verticalizing yaitu berfungsi untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berhimpit dengan titik berdirinya pesawat atau titik tengah di bumi. Lalu pada nomor 15 terakhir yaitu klem pengatur fokus benang yaitu untuk memperjelas benang pada lensa. Jadi benang itu terbagi atas 3 jenis yaitu benang atas, benang tengah dan benang bawah. Nah, tiga-tiganya ini dibutuhkan ya dalam pengambilan data-data alat ukur teodolit. Nah,
Apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya, silakan Aryanti. saya mau tanya jenis baterai A2 tuh bentuknya seperti apa ya Bu? Ya, baik. Saya tunjukkan ya bentuk baterai A2. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan baterai A2. Baterai A2 ini mudah kita temukan kok di Indomaret atau di warung pun ada. Nah, jadi penggunaan alat ukur teodolit ini tidak memang alatnya itu mahal dan susah, tapi baterainya mudah ditemukan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu saya. Ya, silakan Saya Aryanti. izin bertanya lagi, pesawat teodolit itu ada berbagai jenis, apa tidak Bu? Atau cuma satu saja? Oh iya, baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Aryanti. Nah, jadi alat ukur teodolit ini ada dua varian. Yang pertama ada teodolit biasa, lalu yang kedua ada teodolit digital. Nah, perbedaannya itu hanya pada pembacaan sudutnya, baik sudut horizontal maupun sudut vertikal. Sedangkan bagian-bagian yang lain dan cara pengoperasiannya sama saja dengan teodolit biasanya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, Oh iya, kan saya suka lihat tuh ya Bu di jalan-jalanan orang ngukur-ngukur gitu. Itu pakai alat apa ya Bu? Waterpass atau teodolit? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Yanti. Terima kasih. Jadi untuk pengukuran di jalan itu tergantung pada kebutuhan data yang diperlukan. Jika hanya ingin mendapatkan sudut vertikal saja, sudut horizontal saja, biasanya mereka menggunakan waterpass. Tapi jika kebutuhan datanya adalah sudut vertikal dan sudut horizontal, maka yang dibutuhkan adalah teodolit. Jadi semua itu tergantung kepada kebutuhan datanya. Apa Aryanti pernah melihatnya di jalan ya? Iya Ibu, yang pembangunan tol Becakayu itu sering orang ngukur-ngukur. Oh iya benar sekali ya. Jadi mereka itu disebut water passing atau leveling, yaitu menggunakan alat ukur waterpass untuk mengukur beda tinggi sudut horizontalnya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Bu. Ya, sudah cukup ya. Nah, untuk penutup, jadi Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Silakan kalian rangkum materi hari ini. Silakan kalian tulis tangan, lalu dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Ya Ibu baik. itu di buku catatan atau di kertas KVS? Oh, lebih bagus di kertas HPS ya. Nah, mungkin untuk penutup kita akan melakukan tanya jawab ya, agar materi ini lebih jelas. Mungkin 3 pertanyaan saja ya. Fungsi bagian waterpass. Nah, pada alat waterpass ada pelat dasar. Nah, apa sih fungsi bagian pelat dasar pada alat ukur waterpass? Saya Bu. Silakan Aryanti. Izin menjawab Bu. Plat dasar itu berfungsi sebagai landasan alat ke tripod. Ya, benar sekali ya. Jadi plat dasar itu untuk landasan alat tripod. Bagus Aryanti. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa fungsi visir bidikan pada alat ukur waterpass? Ada yang mau jawab? Iya benar. Jadi visir bidikan itu untuk mengatur arah bidikan ke arah objek. Nah, untuk pertanyaan 3, siapa yang tahu apa fungsi nivot tabung pada alat ukur teodolit? Ada yang tahu? Silakan mengangkat tangan ya. Saya Bu. Silakan Aryanti. Terakhir, nivot tabung berfungsi untuk menyetar posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 struk penyamaratan. Ya, benar sekali. Kita berikan plus. Ya, nivot tabung yaitu untuk menyetar posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 struk penyamaratan. Baik, terima kasih Aryanti atas jawabannya.
Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Untuk penutup, silahkan Haryanti memimpin doa penutup. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa disudahi. Terima kasih murid-murid sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.